Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustin, NIM 2019-143737. Kelas 5U, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtiono, MPD. Bimbingan konseling. Materi 1. Bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. 2. Bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. 3. Bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. 4. Bidang bimbingan karir di sekolah dasar. 1. Bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menentukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani rohani. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi berikut. 1. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun perannya untuk di masa depan. 3. Pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. 4. Pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha menanggulanginya. 5. Pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. 6. Perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat. 2. Bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Bimbingan sosial. Dalam bidang sosial, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa SD dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Bidang-bidang ini memuat pokok-pokok materi berikut. 1. Pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2. Pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan, santun serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. 3. Pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. 4. Pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta kesadaran untuk melakukannya. 3. Bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Bidang bimbingan. Bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa SD mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang-bidang ini memuat pokok-pokok materi berikut. 1. Orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. 2. Pengembangan disiplin belajar dan latihan baik secara mandiri maupun kelompok. 3. Pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. 4. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalankan program penilaian. 4. Bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa SD mengenali dan mulai menggerakkan diri untuk masa depan karir.
Bimbingan karir yaitu bimbingan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dalam mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus, dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dalam kehidupan serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitar. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi berikut. 1. Pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Pengenalan, orientasi, dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. 3. Pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. 4. Orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya Dwi Agustin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.